Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasruddin Andiansa, NPM 06-2020.1.07359. Oke, next di sini saya akan melanjutkan sebuah video. Sebenarnya sih ini sudah saya buat video, cuman berhubung produk gagal, suara saya tidak terekam, jadi saya rekam ulang. Jadi yang saya rekam video saya aja, karena pada video itu tutorialnya sangat lengkap dari awal, kecuali satu soal nomor 2 pada modul 3. Nanti kita akan pause dulu. Oke. Di sini saya menggunakan aplikasi Cisco ya. Saya membuat topologi star yaitu dengan 5 buah switch, 4 buah PC dan 1 server. Dan ini kita hubungkan dulu switchnya, kemudian PC-nya, 1 PC 1 switch, cuman buat pengetesan, kemudian server. Nah, di sini kita atur DHCP PC-nya. Setelah kita atur semua menjadi DHCP, servernya kita atur menjadi statik dengan IP 192.168.11. Oke, setelah diatur kita cek dulu IP-nya apa sudah masuk ke PC. Setelah masuk baru kita mencoba jalankan dengan simulatornya. Nah, ini kita ngirim pesan dan di situ masih bisa ya, tanpa ada kendala error. Oke, kita coba pakai run CMD-nya. Oke, di situ bisa semua. Selanjutnya kita langsung ke topologi satunya. Jadi di sini saya membuat topologi 3 ya. Dan di sini saya membuat topologi yang dimana di situ memakai satu switch yang menghubungkan antar 4 PC. Di situ ada satu server. Sama juga pengaturannya, kita menggunakan DHCP semua dan servernya kita pasang statik. Kemudian kita cek dulu semua. Oke, kita ping. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan 2 switch dan 1 server ditambah dengan 4 PC. Kita setting seperti tadi ya. Nyetingnya DHCP semua, kemudian servernya statik. Kita coba jalankan tapping. Oke, di situ sukses. Oke, kita pause dulu ya. Jadi nomor 1 sudah kita selesaikan, kemudian nomor 2. Nah, nomor 2 ini kita disuruh membuat sebuah router, yaitu 4 router. Yaitu 4 router dengan 4 PC, yang mana kita akan mentransfer data dari PC 1 ke PC lainnya. Kita mulai, kita coba. Oh iya, di sini kita menggunakan statik ya, semua statik, dan kita kasih gateway-nya. Gateway-nya sesuai dengan routernya masing-masing. Kemudian di routernya sini kita setting RIP-nya. Jadi RIP-nya itu belakangnya harus kasih 0 sesuai dengan PC-nya. Kalau PC-nya 192.168.11, maka satunya kita ganti 0 karena itu adalah sebuah jaringan. Kemudian flash internet kosong dan satunya kita pasang titik 10 sebagai jaringannya. Oke, kemudian serialnya untuk menyambungkan kanan kirinya sesuai apa yang tertera di soal. Kemudian kita buka simulated, apakah berhasil. Kita taruh pesan di sini dengan di sini.
Oke, kita tunggu. Dan sini terdapat kata successful, maka data yang kita kirim sudah sampai ke penerima yang kita inginkan. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3. Biar nggak terlalu cepat, kita turunkan dulu ya. Oke. Pertama-tama kita buka Nano ETC Network Interface. Terus kita di situ kita ngetikkan auto INP 0S3 EVS INP 0S3 init static. Kemudian kita masukkan addressnya 192.168.11. Kemudian netmarknya seperti biasa yaitu 255.255.255.0. Kemudian networknya 192.168.1.0. Kemudian gateway-nya 192.168.1.10. Kemudian untuk merestartnya kita ketik IP address plus dev INP 0S3. Setelah itu kita restart interface-nya yaitu dengan etc init network restart. Oke, kemudian kita cek dengan if config. Di situ sudah tertera bahwasanya init address-nya 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita masukkan berita echo 1. Proc sys flashnet flash IPv4 flash IP forward. Kemudian di situ kita ketik apply tables min A forward min I INP 0S3 min O state. Oh ya, min M nya kelupaan ya. Kemudian related established licit min G accept. Di situ IP tablesnya di situ kelebihan min O nya. Oke, kemudian kita clear, kemudian kita root min N. Nah, di situ sudah tertera gateway-nya sesuai dengan apa yang kita isikan. Kemudian jaringannya, netmask-nya juga. Kemudian kita cek di client sudo min I dan nano etc network interface. Kita jadikan static, kemudian 192.8 ya. Netmask-nya, kemudian network 192.168.1.0. Gateway-nya sama cuma titik 10. Oke, kemudian kita flush dulu. Kemudian kita cek auto restart. Setelah oke, baru kita lihat ID-nya. Kemudian kita jalankan IP address yang ada di klien tadi ya. Maaf, bukan di klien akan tapi di server. Nah, di situ sudah berjalan, bahwasanya ping 192.168.1.1 udah berjalan. Oke, kita keluarkan, kemudian kita lihat di ini routingnya di server. Nah, itu juga tersambung. Jadi menggunakan ping 192.168.1.8-nya udah berjalan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita lanjutkan ke modul 4. Nah, di sini saya mendapatkan soal untuk membuat sebuah routing
untuk melakukan transfer data antar 3 user. Nah, di sini kita membuat rutenya dulu ya. Topologinya dulu, kita butuh server, switch dengan PC. Kemudian kita sambungkan dengan kabel straight. Oke. Nah, setelah sudah kita itu ya apa namanya, kita setting menjadi static servernya dengan address 192.168.1.1. kemudian masnya akan mengikuti. Kemudian ini juga kita setting dengan static, cuman di sini IP addressnya kita belakangnya kita ganti 2, kemudian default gateway-nya 1 untuk menyambung ke server. Kita coba ping 11, ternyata sudah berhasil. Kita lanjutkan ke PC kedua. Oke, begitupun juga kan, tapi kita belakangnya kita kasih 3 karena IP address 1 sama 2 sudah terpakai di server dan di PC. Kemudian kita coba tes ping, dan setelah berhasil kita lanjut ke 3 ya, PC 3. Di situ kita menggunakan IP address 4 dengan gateway 1. Kemudian kita coba internet. Nah, kita di sini FTP kita masukkan sesuai ketentuan ya, yaitu ada alpha, kemudian kita masukkan password. Dia bisa read, write, and list. Kita tambahkan, kemudian kita tambah lagi satu, yaitu beta dengan ketentuan read, list dengan password. Kemudian delta dengan ketentuan list. Oke, kemudian kita lihat, kita masuk ke text editor, kita membuat sebuah file text, yaitu yang kita isikan Ardiansyah 1. Jangan lupa dinamai situ, nanti penamaan filenya diberi yang namanya t.txt. Nah, di situ kita menggunakan caranya yaitu FTP IP address-nya yang server. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman memasukkan username. Situ passwordnya. Oke, di situ sudah bisa deal. Kemudian put. Nah, di situ juga bisa. Oke. Di situ sudah ada teks Ardiansyah txt. Kemudian kita membuat Nasruddin, yaitu nasruddin.txt. Kita coba run. Tadi kita nyoba dengan nama beta ya. Tadi alpha, sekarang beta. Kemudian kita get Ardiansyah. Oke, di situ file ada ya. Kemudian kita coba put nasruddin.txt. Nah, di situ error karena di situ tidak bisa mendapat permisi. Maksudnya beta tidak bisa mendapat permisi untuk melihat teks punya yang nasruddin.txt. Oke, kemudian nah, di situ ada Ardiansyah txt. Jika di dir dia bisa. Kemudian get ardiansyah.txt. Di situ ada kesalahan. Kita coba yang di sini. Kita masukkan user delta, kemudian login. Nah, di situ bisa ya. Kemudian kita coba
getardiansa.txt. Nah, di situ error karena dia tidak mendapat permission. Kemudian kita membuat file lagi, yaitu tes akhir. Kita tulis dengan nama terakhir.txt, kemudian kita put terakhir.txt. Nah, di situ juga error karena dia tidak bisa mendapat permission dari satunya. Kemudian kita lanjut langsung nomor 2 untuk mengkonfigurasi telnet. Di situ yang pertama kita tekan dpkg.i upgrade telnet. Nah, di situ ada client dan server. Kemudian kita nmap IP address-nya 192.168.1.8, yaitu punyanya client. Kemudian kita start. Ini agak lama ya, jadi saya jeda waktu itu ya. Oke, setelah keluar, di situ ada IP address 1 holds up scannet. Nah, 45 detik. Kemudian kita tekan telnet IP-nya. IP address-nya 192.168.1.8. Oke, kita tunggu. Kemudian kita suruh login. Oke, setelah login di situ sudah ada new release update. Kemudian kita membuat file sebagai backupan mkdir practicum jarcom xxv jaringan komputer xxv. Kemudian kita lihat di situ di kliennya, di situ terdapat jika kita ls, dia terdapat file yang baru kita buat di Ubuntu servernya. Jadi dia langsung mengirim data ke kliennya. Di situ ada jaringan komputer xxxav. Kemudian kita membuat mkdir file strip dari klien. Kemudian di sini juga kita membuat file dari server. Nah, di situ di ls, di situ terdapat file dari klien, file dari server, jaringan komputer. Jadi antara server dan klien dia saling berhubungan dan bisa mengirim file antar satu sama lain. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.